tersangka yang membuat resah para mahasiswa, para pelajar yang ada di seputaran kampus-kampus di Jatinangor. Tersangka ini sudah melakukan tindakan kejahatan sebanyak 14 TKP atau 14 kali dengan modus yang hampir-hampir mirip, yaitu menawarkan bantuan atau meminta bantuan kepada calon korban, yang mana setelah korban itu merasa tertipu, kemudian korban menitipkan barang-barang berharganya kepada tersangka yang rata-rata ditaruh di bawah jok BCX itu. Makanya tersangka menggunakan motor BCX yang ukuran bagasinya besar sehingga muat untuk ditaruh laptop, ditaruh barang-barang berharga lainnya, handphone dan lain-lain. Setelah ditaruh di dalam motor, tersangka meminta bantuan kepada korban untuk melakukan sesuatu macam-macam. Ada yang mengambilkan sesuatu untuk atau barang untuk istrinya, obat dan lain-lain. Setelah pelaku meminta bantuan, kemudian tersangka berjalan ke tempat tujuan yang dituju oleh tersangka untuk mengambil sesuatu barang tadi, korban ditinggal begitu saja dan tersangka langsung kabur dengan barang berharga, laptop, HP milik korban yang sudah di dalam jok motor, sehingga tersangka ini sering melakukan hal tersebut kepada para korban. Korban di sini tercatat 14 orang yang sudah kami datakan, dan kemudian kami juga sudah mengumpulkan barang bukti, yang mana barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Kemudian barang-barang bukti lainnya berupa laptop atau HP yang dicuri atau dilakukan oleh tersangka akan kita selidiki lebih lanjut, karena sudah pasti barang tersebut sudah dijual. Sehingga kami akan coba cek di mana tersangka menjual barang-barang tersebut. Kemudian yang lain-lain nanti akan dijelaskan oleh Kapolsek dan Kasat Reskrim. Tersangka juga beralamat di Bojongloa, Alor, Kota Bandung, agar lokasi. Ya, jadi memang orang sini ya, yang mengetahui kondisi situasi tempat di mana yang menurut tersangka aman melaksanakan aksinya. Di terbukti dari 14 korban ini, berarti kan sudah banyak sekali baru ketangkap atau baru tertangkap sekarang. Baik, itu saja mungkin yang mau disampaikan. Apa enggak ada kecurigaan dulu dari korban gitu Pak? Tidak sama sekali, karena tersangka membujuk dengan halus korban untuk ikut bersama tersangka berboncengan bareng di motornya, sehingga tersangka pun tidak, sama korban itu tidak curiga untuk mengelabui atau menipu tersangka dan menipu korban. Korban sendiri masih aman aja. Rata-rata korban adalah mahasiswa ini kebanyakan ITB dan Unpad. Kemudian ini untuk hasil pemeriksaan, ini pelaku untuk melacakkan aslinya menggunakan ilmu hipnotis apa gimana? Untuk modus oleh tersangka yaitu membujuk dengan halus.
membujuk dengan halus, meminta bantuan, ya kemudian menanyakan alamat dan lain-lain, sehingga korban terbujuk untuk menunjukkan alamat atau mungkin tujuan yang diinginkan oleh tersangka. Jadi tidak sama sekali menggunakan hipnotis, hanya menggunakan bujuk kayu dan meminta bantuan kepada korban. Koran untuk pencegahan hal ini kembali terjadi untuk ini di lingkungan mahasiswa dan ya ini mungkin himbauan untuk mahasiswa dan gimana nanti? Baik, karena ini merupakan modus baru ini sebenarnya pencurian, tapi karena korban itu menitipkan barangnya di jok motor korban, akhirnya pasal yang kita terapkan adalah penggelapan dan penipuan. Jadi sebenarnya ini selalu maksud korbannya selalu untuk mencuri, tapi karena tadi barang-barang tersebut dititipkan secara sukarela dari korban kepada tersangka, jadi ya kita harapkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang-orang yang meminta bantuan seperti ini, karena sekarang banyak sekali modus-modus baru yang merupakan pengembangan dari pencurian, ya pencurian juga kan, kita dengan cara yang lebih halus. Kalau jam operasi ini jam berapa ya? Untuk jam operasi kebanyakan di waktu-waktu perkuliahan, ya antara pagi jam 11 dan 10 sampai dengan malam pada saat pulang atau selesai kegiatan dari perkuliahan. Profesi dari tersangka. Tersangka pengangguran, sehingga memang tersangka punya banyak waktu gitu untuk kapan menargetkan korban, kemudian membaca situasi, kemudian melihat kondisi di mana kelengahan korban bisa dimanfaatkan oleh tersangka untuk melancarkan aksinya. Ini dipastikan semua korban itu mahasiswa. Mahasiswa semua, karena rata-rata yang diambil itu adalah tas gendong yang isinya laptop. Hampir semuanya di sini laptop semuanya isinya laptop, HP, laptop tablet, HP, laptop Asus, laptop, ya semua laptop. Jadi hasil kejahatannya gimana, Bang? Ini dipasarkan melalui medsos atau gimana? Melalui medsos. Dari keuangan ada berapa dan total hasil kejahatan? 14. Kalau satu TKP itu 14 jutaan. Satu TKP ya, satu TKP. 14-15 juta. Ya, sendiri, Tapi kalau di total dari seluruh TKP ini 260 juta dia sendirian gitu Pak. sendirian. Yang mana barang bukti tersebut pasti sudah dijual atau dijadikan uang. Targetnya itu mahasiswa semester awal yang masih polos atau seperti apa Mas? Rata-rata mahasiswa baru yang masih belum tahu kondisi setempat, kemudian belum banyak curiga terhadap orang-orang asing, yang mana juga mungkin mahasiswa tersebut juga pendatang, ya karena di Jatinangor ini juga banyak pendatang yang bukan semuanya asli Sumedang atau Jatinangor, sehingga tidak mengenal tanah sini, tidak bisa mengenal orang-orang yang sepertinya mencurigakan. Akan tadi modusnya minta bantuan menanyakan alamat, kemudian mengantar alamat, kemudian kalau yang ada sekarang adalah mengantarkan hadiah surprise kepada istrinya, ya meminta untuk mengambil sesuatu untuk diberikan kepada istrinya untuk memberikan kejutan. Jadi si tersangka ini meminta korban, Pak, tolong Mas, tolong antar ke sana, saya mau ngambil barang untuk istri saya,
saya mau memberikan surprise pada istri saya. Oh ya, minta bantuan mengambil barang. Ya mungkin barang tersebut besar, berat, sehingga membutuhkan 2 orang untuk bawa atau ini, karena dia melakukan aksinya sendiri. Begitu. Jadi korban tidak curiga karena digonceng di belakang pada saat sampai dengan tujuan, kemudian diambil menginstruksikan korban untuk mengambil sesuatu, lalu setelah itu kabur. Boleh diangkat BB-nya soalnya.